Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar terkait uji normalitas, yaitu pengujian apakah suatu persebaran data itu terdistribusi secara normal mendekati garis meannya atau tidak. Ya, jadi uji normalitas itu bisa dilakukan dengan dua formula atau dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan uji T-square itu jika data kita terdistribusi secara kelompok atau berdistribusi kelompok. Yang kedua, kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov itu adalah untuk apabila data Anda itu berdistribusi secara tunggal atau data tunggal. Nah, pada hari ini kita mungkin akan belajar sedikit konsepnya, mengenal dulu secara statistik pengujiannya bagaimana, secara manual bagaimana, baru kemudian kita mengaplikasikannya di SPSS ya. Nah, penjelasan awal, penjelasan singkatnya adalah begini. Pada sebelumnya kita sudah mengenal terkait varian ya. Varian itu adalah selisih dari suatu nilai tunggal terhadap meannya ya. Nah, pada gambar di bawah ini bisa dilihat semua adalah yang mana garis nol ini kita asumsikan kita anggap adalah sebagai nilai meannya. Dan bentuk gunung ini adalah bentuk distribusi suatu data. Gitu ya. Jadi data Anda yang sudah Anda ambil itu, kita nanti akan cek apakah nanti persebarannya itu berada di sekitar meannya atau justru dia itu menjauh. Nah, kondisi normal atau yang dikatakan distribusi normal atau berdistribusi normal adalah distribusi di mana persebaran data untuk bersebaran data yang ada di sekitar mean itu biasanya memiliki nilai yang lebih besar. Jadi nilai-nilai itu akan berkumpul di tengah, berkumpul di dekat meannya. Lalu semakin ke atas atau bila nilainya tinggi, dia akan memiliki jumlah yang lebih sedikit, gitu ya. Begitu juga dengan yang paling rendah. Ini adalah bentuk suatu distribusi normal atau bentuknya seperti gunung. Jadi kalau misal Anda punya data, itu asumsinya dikatakan normal jika data itu nanti tersebar paling banyak itu pasti di sekitar meannya, gitu ya. Kalau misal dia tersebar terlalu jauh dari mean, ya tidak masalah. Tapi dengan asumsi dia jumlahnya harus sedikit, ya tidak mungkin sangat banyak, itu nggak mungkin. Kalau misalnya datanya itu berbentuk miring seperti ini, normalnya kan yang warna hitam ya. Kalau ternyata Anda punya kok miringnya seperti ini, gitu ya. Sementara meannya ada di sini, gitu, maka data Anda bisa dikatakan berdistribusi tidak normal, gitu ya. Ada dua asumsi yang menyebabkan data Anda seperti itu. Pertama adalah ada beberapa data yang anomali, yang dalam artian data ini tidak berdiri sebagaimana mestinya. Dia terlalu ekstrim, ya. Ada beberapa data yang terlalu ekstrim sehingga menyebabkan dia tuh terlalu melenceng jauh dari meannya. Yang kedua bisa jadi adanya kesalahan dalam penginputan nilai atau penginputan tes. Jadi mahasiswa atau siswa itu tidak paham terhadap angket Anda, gitu ya, sehingga muncul banyak sekali data-data ekstrim. Yang bisa Anda lakukan ada dua. Yang pertama, Anda mengecek kembali tes Anda, memastikan apakah itu betul atau tidak, dengan cara bisa jadi sebelumnya mungkin Anda belum divalidasi oleh seorang ahli. Hal ini Anda bisa mencoba untuk memvalidasi, setelah hasilnya oke, baru kemudian diujikan kembali. Cara kedua adalah Anda mencari mana yang data-data kritis atau data-data yang sangat anomali. Nah, data-data yang sangat anomali misalnya terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, data itu bisa Anda kecualikan dengan syarat data-data itu tuh sangat kecil. Misalnya hanya berjumlah satu atau dua, itu bisa Anda kecualikan dari sampel. Gitu ya. Nah, kemudian pada Kolmogorov-Smirnov, ya, ini kita gunakan apabila data itu berdistribusi tunggal. Tunggal itu ya seperti apa adanya itu saja ya. Tidak kita masukkan ke dalam tabel frekuensi kelompok. Nanti yang kita hitung adalah nilai normalitas atau di Kolmogorov-Smirnov itu kita kenal dengan nilai D. Ya, nanti kita akan membandingkan D hitung atau D yang kita observasi dengan tabelnya. Nah, kalau dia tabel nanti ada tabelnya bisa kita download gitu ya. Nah, untuk menghitung D tabel, kita akan mencari selisih antara probabilitas kumulatif normal atau FT dikurangi dengan probabilitas kumulatif empirisnya. Nanti ini kita mutlakkan.
yang kita cari, misalnya kalau ada 16 data gitu ya, kita cari mana data yang paling besar. Lalu data yang besar inilah yang nanti akan kita bandingkan dengan D-tabel. Gitu. Untuk uji normalitas, kita memiliki dua hipotesis ya. Mau uji Kolmogorov-Smirnov, mau uji square semuanya sama. Yang mana H0-nya itu adalah data berdistribusi normal. Dan H1-nya itu tidak berdistribusi normal. Harapannya kita menginginkan terjadinya penerimaan area H0, yaitu distribusi normal. Apa syaratnya? Jika D hitungnya ya itu lebih kecil dari D tabelnya gitu. Kemudian untuk melihat D tabel itu caranya bagaimana? Nanti kita akan mencari pertemuan antara misalnya tabel ya, yang di atas ini adalah nilai-nilai alfa. Nah, untuk ilmu sosial atau penelitian sosial termasuk pendidikan ataupun penelitian misalnya di anak-anak prodi KPI atau SAA itu kita bisa mengambil batas limitnya adalah 0,05 atau 5% ya. 5% atau 0,05. Misal di sini adalah 0,05. Kemudian yang di bawah sini adalah banyaknya data atau N. Misal kalau datanya ada 16, berarti Anda lihat angka 16, Anda tarik lurus, kemudian yang atas juga tarik garis lurus, nanti ketemu data ini. Lalu nilai inilah yang nanti Anda bandingkan dengan D hitung. Berikutnya, bagaimana cara menghitung dari D hitung? Oh ya, ini tabelnya ya. Di fokus kita nanti akan ke sini. Nah, ini N-nya nanti sesuai tergantung dengan jumlah data Anda itu berapa. Tadi ya contohnya misal kalau 16, jumlah sampelnya ada 16, kita dengan titik kritisnya adalah 0,05 atau 5%, maka nanti pembandingnya adalah nilai ini, 0,327. Tuh, ini adalah untuk Z tabel. Ya, misalnya adalah contoh soalnya begini. Ini adalah distribusi data tunggal ya, data tunggal dan 16 siswa. Kita ingin menguji apakah data ini berdistribusi normal atau tidak pada taraf 5% atau 0,05. Pertama kita menghitung dulu meannya. Ya, seperti biasa, ini semua Anda jumlahkan lalu dibagi banyaknya data. Nanti ketemu rata-ratanya 4. Kemudian kita mencari varian ya. Kita cari varian sampel, data sampel, di mana bawahnya pembedanya adalah N-1, karena kita punya datanya 16, berarti sekarang tinggal 15 ya. Kita punya nilai 3,47. Kemudian simpangan bakunya, yaitu akar dari variannya adalah ketemu 1,86. Kita bisa pakai bantuan tabel atau pakai Excel juga bisa ya. Kemudian data-data ini kita gunakan untuk menghitung nilai FT dan FS di sini. Pertama, kita mau nggak mau mencoba membuat distribusinya dulu ya. Kita buat distribusinya dulu dalam tabel kelompok, tetapi ini hanya untuk melihat jumlah frekuensinya saja ya. Kita tidak perlu menghitung banyak kelasnya, kemudian intervalnya nggak perlu. Jadi kita cek ya, cek banyaknya data. Berapa jumlah yang nilainya 1? Oh, ada 2. Terus banyaknya di sini. Kalau nilai 2 ada 1, nilai 3 ada 3 orang, nilai 4 ada 4 orang, 5 ada 3 orang, 6 ada 2 orang, dan 8 ada 1 orang. Kemudian kita hitung frekuensi kumulatifnya. Gitu ya, caranya seperti biasa. Sudah betul karena datanya ada 16. Kemudian kita ngitung nilai Z-nya, Z hitung. Yaitu Z hitung kita bisa ambil dengan cara XI, yaitu yang ini, XI, dikurangi X rata-rata. X rata-ratanya tadi kita ketemu 4 ya sebelumnya. Ketemu 4. Dibagi simpangan bakunya. Berapa simpangan bakunya? 1,8. Kemudian ketemu untuk jawaban pertama. Anda bisa melakukan hal yang sama sampai data ke nomor 8 ini. Kemudian nilai tabel Z-nya adalah kita bisa melihat dari jumlah nilai Z hitungnya berapa, nanti ketemu Z tabelnya berapa. Misalnya kalau Z hitungnya negatif 0,8, yang di 0,5 yang mana, nanti itu yang Anda masukkan di sini. Begitu tabel Z-nya. Sudah ketemu, kita carinya 0,05 ya, karena kita kan di 5%.
Nah, kemudian FT. FT itu cara mencarinya bagaimana? 0,5 ditambah nilai tabel. Berarti 0,5 plus negatif 0,463. Hasilnya segini. Lakukan hal yang sama sampai yang nomor 8. Kalau FS-nya bagaimana? Frekuensi kumulatif setiap data, berarti yang ini dibagi dengan banyaknya data, yaitu 16. Berarti 2 per 16, taruh sini. 3 per 16, taruh sini. Ya, sampai Anda cari sampai bagian bawah. Kemudian yang terakhir adalah kita mencari selisih antara FT dan FS gitu ya, dan kita mutlakkan. Nanti FT 0,0537 dikurangi 0,1250. Kemudian Anda mutlakkan, ketemu hasilnya segini. Lakukan hal yang sama. Selanjutnya kita mencari mana nilai yang paling besar. Ternyata nilai yang paling besar adalah ini 0,1250 gitu ya. Harapannya ini yang nanti akan menjadi puncaknya begitu ya. 0,1250 atau 0,125. D tabel tadi kita sudah melihat bersama-sama nilainya 0,327. Saja tinggal kita bandingkan. D hitung ternyata lebih kecil dari D tabel, maka H0-nya yang kita terima ya. Nah, kalau pada perhitungan manual itu dikatakan lebih kecil ya, tapi kalau semisalnya pada SPSS, penolakan dan penerimaan hipotesis itu kita tentukan dengan atau melihat dari tabel yang ada namanya SIG ya. Kalau SIG-nya itu lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima begitu. Kalau diterima artinya apa? Jadi data yang Anda punya itu berdistribusi normal. Kalau data itu distribusinya normal, itu akan sangat mudah atau lebih mudah bagi kita untuk mengolah ke pengolahan statistik lebih lanjut. Begitu, itu adalah untuk teorinya. Nah, jadi kalau teorinya kita membandingkan nilai Kolmogorov-Smirnov hitung dengan tabelnya. Jadi asumsinya apa sih yang membuat data itu normal atau tidak? Jadi kita bisa mengasumsikannya dari variannya ya. Jadi variannya itu besar atau kecil gitu lah. Selisih antara mean dan nilai data itu jauh apa tidak? Seperti itu, basis perhitungan dari normalitas. Nah, kalau semisalnya di angket yang sudah saya tugasi kepada Anda itu bagaimana cara mengolahnya, gitu ya. Tentunya pertama data Anda harus berbentuk data interval, gitu ya. Kalau misalnya datanya itu masih berbentuk data apa namanya angka atau tulisan, maka Anda harus harus mengkonvert dulu ya dari tulisan itu menjadi angka sesuai rubrik skor yang sudah Anda buat. Kalau misalnya Anda misalnya tidak membuat angket, tapi membuatnya tes, tentu adalah hasil tes yang sudah Anda sebar itu harus dikoreksi dulu supaya bisa mengetahui nilai akhirnya itu berapa. Gitu. Saya akan memberikan contoh untuk pengolahan data di Excel supaya nanti bisa diubah dalam bentuk angka seperti ini ya. Nah, biasanya kalau dalam Excel dari spreadsheet itu kita akan memiliki data yang apa adanya seperti ini, tulisan. Sementara yang kita ingin olah adalah data, ya suatu bilangan. Bagaimana caranya? Ya berarti kita mencoba untuk mengcoding kata-kata ini supaya nanti dia mentransfer atau menconvert menjadi angka. Caranya kita pakai if, ya. Nah, kalau semisalnya seperti ini, ada contoh angket, di mana setiap soal ini opsinya ternyata beda-beda. Mau nggak mau opsinya ataupun if-nya di sini nanti akan berbeda antara soal 1, soal 2, dan soal 3. Sekarang saya akan ajarkan dulu untuk yang sama. Contohnya seperti ini. Ini adalah hasil downloadan spreadsheet dari angket yang dulu pernah saya sebar. Di mana kebetulan jumlah, maksud bentuk jawabannya itu semuanya sama. Ya, tidak saya bedakan. Itu tergantung bagaimana Anda nanti menulis soalnya ya. Jadi normal, netral, maksudnya netral. Jadi ada 5 skala. Setuju atau sangat setuju dulu paling tinggi nilainya udah 5, setuju 4, netral itu 3, tidak setuju itu 2, STS atau sangat tidak setuju itu skornya adalah 1. Nah, caranya pertama adalah kita kopikan dulu semua ini atau kita buat dalam bentuk sheet baru. Di bawah sini kita tambahkan sheet baru. Silakan dikasih tulis namanya, jawaban begitu. Lalu kita buka lagi form respons 1 ini, kita kopikan semua. Kalau semisalnya di keyboard Anda ya CTRL,
plus A, CTRL dan A ditekan bersamaan sekali. Kemudian tekan lagi hal yang sama untuk kedua kalinya, CTRL dan A dua kali. Oke. Kemudian kita kopikan, yaitu CTRL dan C bersama-sama. Lalu kita buka sheet yang kedua, kita klikkan di sini, pojok sini, lalu kita pastekan CTRL dan P, P yang ini ya, P yang ini bareng-bareng. P. Nah, jadi dia akan tercopy dalam bentuk yang sama. Selanjutnya adalah tinggal kita coding. Misalnya ini adalah jawaban pertama dari pertanyaan pertama, silahkan diklik. Kemudian kita tinggal timpa saja rumusnya. Jadi sama dengan pakai if, ya, kurung buka, logical test, berarti apa perintah yang kita berikan? Perintah yang kita berikan adalah jika dari form respon 1 ini, kita pilihkan dari jawaban pertama, pertanyaan pertama, jika ini ya sama dengan tanda petik ya, karena ini adalah huruf, sangat setuju, saya pakainya SS, sangat setuju. Kalau misal Anda nulisnya sangat setuju, pakai yang lengkap ya boleh juga. Juga boleh, tergantung nanti opsi yang Anda tuliskan di Google Form itu apa. Kalau saya berarti SS, kurung tutup. Kalau betul apa konsekuensinya? Kalau betul konsekuensinya bernilai 5. Kalau salah, kita suruh dia untuk perintah ke hal yang baru. If, kurung buka, klik yang sama tadi juga. Jika dia sama dengan eh, setuju gitu ya, atau S saja, tanda petik lagi. Kalau betul konsekuensinya bernilai 4. Kalau salah, kita suruh dia coding lagi. Jika klik tempat yang sama tadi, sama dengan netral, tanda petik N, tutup, kita kasih nilai 3. Kalau salah, minta dia coding lagi. Kurung buka, di tempat yang sama lagi, sama dengan tanda petik tidak setuju, itu adalah skornya kita betul, 1,2. Kalau salah, kita minta coding lagi, karena kita masih punya 1 lagi ya. If, kurung buka, ini tempat yang sama lagi, sama dengan eh, tanda petik 2, kemudian sangat tidak setuju atau STS, tanda petik lagi, jika betul kita kasih 1, jika salah 0. 0, kenapa kita kasih 0? Karena kita sudah tidak punya lagi perintah, dan angka 0 ini dapat kita artikan kalau misalnya tidak ada jawaban yang sama dari 5 perintah kita, maka nilainya 0. Artinya bisa jadi kalau misalnya dia nggak menjawab atau jawabannya tidak tepat, maksudnya tidak menjawab ya, atau kosong, maksudnya dia akan nilainya 0. Selanjutnya tinggal kita kurung, kasih tanda kurung tutup sejumlah kurung buka yang kita berikan di awal. Karena saya memberikan 5 di depan, maka kurung tutupnya juga 5. 3, 4, 5. Oke. Yang perlu diperhatikan ketika Anda mengcoding adalah jangan sampai typo ya. Kalau semisalnya Anda punya typo, di mana ada satu soal dari 10, itu Anda salah ngetik di Google Form-nya, di opsinya. Seharusnya sangat setuju, Anda typo nulisnya sangat, G-nya kurang, sangat setuju. Nanti dia akan terhitung 0. Ya, karena codingnya beda dengan yang Anda berikan di awal. Maka harus berhati-hati ya. Kemudian juga setiap laptop tanda petiknya itu berbeda-beda ya. Ada yang petik 2, yang di sini petik 2, ada yang mintanya petik 1. Kemudian yang ini juga pemisah. Bagian pemisahnya juga beberapa laptop berbeda. Kalau ada laptop yang mintanya titik koma, ada yang mintanya hanya koma. Jadi sesuaikan kembali dengan laptop Anda. Jika Anda sudah membuat kode ini, formula ini tinggal di enter. Nanti dia hasilnya akan 3. Keuntungan jika Anda membuat opsi yang seragam adalah kita bisa langsung mengkopikannya untuk semua, begitu ya. Saya punya sekitar ya mungkin 40 lebih soal ya di sini angkatan punya saya. Maka saya bisa mengkopikannya ke bawah seperti ini, dan saya juga bisa mengkopikannya ke samping. Ini banyak slide-nya. Ke samping ini juga bisa saya kopikan. Nah, jadi dalam waktu beberapa detik semua data sudah terkonvert menjadi angka, gitu ya. Kalau pada angket ada 2 teori ya untuk kita memberikan nilai. Pertama, kita menjumlahkan
angket-angket nilai-nilai angket yang dimiliki oleh suatu responden. Tapi tentu angkanya akan besar sekali ya. Teori kedua adalah dengan mencari meannya atau rata-ratanya. Nah, saya akan pakai teori yang kedua. Kenapa? Karena satu sisi dia angkanya lebih kecil dan lebih mudah jika semisal kita mencari atau menghubungkan atau mengkorelasikan dengan nilai lain ya. Kalau misalnya yang Anda berikan adalah tes, maka tentu Anda mau nggak mau memberi skor dulu. Ya, Anda koreksi dulu, baru kemudian hasil jawaban betul salah hasil koreksi itu baru Anda totalkan di bagian sini, di bagian tabel nilai. Karena saya ini angket, jadi saya akan coba untuk membuat meannya ya. Seperti saya tadi mengatakan memakai teori yang kedua. Itu average dari data yang pertama. Oh, sampai F ya, F2. Kurung tutup, kita enter. 3. Nah, untuk data ini kita ingin supaya 2 angka saja ya yang di belakang koma. Ya, kalau nggak mau kita ganti dia bentuknya number, nanti dia akan menyesuaikan. Kemudian ingat sebelum kita pindah ke SPSS, SPSS itu hanya bisa menerima jika tanda komanya itu adalah titik ya. Nah, kadang di Excel itu bisa beda-beda antara satu laptop dengan laptop lainnya. Kalau laptop Anda semisalnya dia angka komanya itu adalah koma gitu ya, desimal penanda desimalnya adalah koma, maka kita harus ganti dulu. Caranya klik file, di Excel ini klik file, kemudian option, lalu klik bagian advance. Di bagian use system separator ini, bagian desimal, pemisah desimalnya Anda ganti dengan titik. Ya. Lalu yang thousand separator atau yang untuk ribuan Anda ganti koma. Ya. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nanti semua OK. Nah, selanjutnya kita tinggal memindah data ini ke dalam SPSS, yaitu silakan buka SPSS yang sudah diinstal. SPSS, kalau enggak PASW. PAS. Biasanya kalau buka aplikasinya agak lama ya, kita tunggu dulu. Ini kita cancel saja. Nah, ini sudah ada apa namanya tampilan dari SPSS, bentuknya serupa dengan Excel ya. Yang pertama kita harus berikan adalah kode di bagian variable view di bagian bawah sini ya. Kita klik variable view, kita klikkan nama di sini. Karena tadi kita datanya cuma satu, ya berarti kita tulis aja datanya satu ya, angket misalnya seperti itu. Kemudian enter. Nah, nanti akan ada opsi desimal. Desimalnya mau berapa? Karena kita kebetulan punya ada ya nilai kita kan nanti ada 2 angka di belakang koma, maka desimalnya +2. Kalau misalnya Anda tidak mau ada desimal, ternyata Anda adalah menggunakan tes yang tidak ada desimalnya di belakang, ya silakan ini diubah menjadi 0. Gitu ya. Tapi kalau ada komanya silakan tulis 2. Pada label di sini Anda bisa tulis, misalnya ini angketnya tentang apa. Gitu ya. Misalnya kalau saya adalah angket SDGs seperti ini. Lalu enter. Begitu. Udah ya. Jadi kita tinggal data view. Kita kopikan yang tadi. Excel-nya kita buka. Data ini kita kopikan. CTRL dan C bersamaan. Kemudian klik PSI-nya. Kemudian kita pastekan. Seperti ini.
Kalau misalnya Anda mau langsung membuat, misalnya Anda bikin dua angket gitu ya. Kemudian angketnya mau ada uji semua langsung normalitas. Ya bisa juga. Nanti Anda buat satu di sini dan satu lagi di sini. Jadi nanti di variable view-nya nanti ada juga satu. Atau misalnya Anda mengambil dari dua prodi, ya boleh. Nanti di sini Anda tambah namanya kelas gitu ya. Itu boleh. Lalu nanti di sini angka desimalnya ya samakan dua juga nggak apa-apa. Di sini Anda bisa tulis kelas kelas KPI gitu misalnya. Misalnya ini untuk kelas KPI 7 Anda kasih kode satu misalnya ya boleh. Enggak kita kelompok satu, kita pastikan saja. Begitu ya. Bisa. Ini juga bisa. Nah, oke, sudah seperti ini. Pertama kita bisa membuat melihat dulu uji eh, analyze. Nah, klik analyze, descriptive statistics, kemudian deskriptif, angket kita masukkan, kelas juga boleh kita masukkan, kita klik OK. Nah, kalau static deskriptif ini ya hasilnya ya deskriptif biasa ya. Oh ya, seharusnya yang kelas jangan dimasukkan dulu. Analyze, deskriptif, deskriptif. Kita masukkan yang angket saja, karena kan yang ada nilainya yang angket ya. Oke. Nah, kok ini kelihatan nilai minimumnya berapa, gitu ya, maksimumnya berapa, meannya berapa, standar deviasinya atau simpangan bakunya berapa, gitu ya. Kemudian kita selanjutnya bisa mencari nilai eh, normalitas. Analyze, descriptive statistic, kemudian explore, kemudian angket masukkan di dependent list, kelas silakan masukkan ke factor list, kemudian klik plot di sini. Nah, kita pilih yang normality plot with test, kemudian continue, dan oke. Nah, nanti kelihatan di sini hasilnya. Kita besarkan. Lumayannya berapa valid, hanya berapa data yang valid, gitu ya. Jumlah respondennya berapa, segini 191, gitu. Nah, nanti untuk melihat dia normal tidak, untuk tolak atau terima hipotesis ke nol, Anda lihat di kolom atau tabel test normality. Klik atau cari yang Kolmogorov-Smirnov, ya. Lihat signya. Signya berapa? 0,0000 gitu ya. Artinya apa? Berarti kan dia itu lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,05. Artinya datanya tidak normal begitu. Kalau di Sapirowik itu ya sama sih seperti Kolmogorov-Smirnov. Cuma ada beberapa teori yang bilang kalau Sapirowik itu dia lebih sensitif terhadap data. Jadi kalau datanya kurang dari 50 itu dianjurkan pakai Sapirowik. Tapi kalau datanya lebih dari 100 itu bisa pakai yang Kolmogorov-Smirnov. Itu katanya teorinya seperti itu. Begitu saja ya. Untuk tes normalitas atau uji normalitas, caranya sudah saya ajarkan. Kemudian cara yang manual juga sudah. Berarti adalah selanjutnya tugas Anda untuk mengecek persebaran data Anda itu yang sudah Anda dapatkan dari angket itu normal atau tidak. Nanti hasilnya silakan Anda ini di screenshot ya. Hasil normalitasnya di screenshot kemudian dilampirkan kembali ke laporan kisi-kisi yang sudah Anda kirimkan di Google Drive sebelumnya. Jadi ini lanjutannya ya. Kemarin kan sudah ada tugas kisi-kisi membuat kisi-kisi. Kemudian sudah saya minta juga untuk linknya. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi tambahkan screenshot bagian ini, bagian mulai dari case processing summary, description ini, dan test normality. Oke, itu saja penugasan untuk tanggal 4 dan 5. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.